Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus, Bapak Ibu alim ulama cerdik pandai yang kami muliakan. Tausiah sebelum zuhur kali ini kita akan menjelaskan atau kita kutip dari bab ilmu yang diambilkan dari kitab Mau'izatul Mu'minin. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini dijelaskan fadilatul ilmi wat ta'allum wat ta'lim. Keistimewaan atau fadilah mencari ataupun menuntut ilmu. Yang pertama, ayat Quran sendiri, firman Allah. Apa tandanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikah wa utul ilmi qa'iman bil qist. Yang pertama Allah nyatakan Allah sendiri. Lalu Allah lanjutkan yang kedua dengan para malaikat. Setelah Allah dan para malaikat, wa ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka di sini menunjukkan kemuliaannya orang-orang yang berilmu. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat ini menunjukkan orang-orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Darajat. Darajat di sini kalau kita kaji secara bahasa Arab, maka kalimatnya bentuk katanya jamak muannas salim. Ketika berbentuk jamak setidaknya 3, ya, atau ini menunjukkan banyak sekali darajat, banyak sekali kemuliaan yang akan diberikan Allah dan untuk orang yang mencari ilmu, untuk orang yang berilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangankan ilmu agama, ilmu dunia yang baik saja, kalau seorang itu berilmu, kalau seorang itu pakar, bahkan kadang-kadang ilmunya orang belum tahu, menengok gelarnya orang langsung hormat. Ini ilmu dunia, ya, apalagi ilmu akhirat, ilmu agama. Allah tinggikan beberapa derajat. Apa kemuliaan orang berilmu itu Allah tinggikan lagi. Allah nyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tidak akan pernah takut kepada Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kalau orang berilmu, dia tahu bagaimana untuk dekat kepada Allah, untuk tidak melanggar aturan Allah. Kalaulah dia tak tahu itu Allah, tidak tahu apa larangan Allah, tidak tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, tentu dia takkan takut kepada Allah. Dan orang alim ini dalam ayat lain dinyatakan oleh Allah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik makhluk Allah. Apa tandanya sebaik makhluk Allah? Yaitunya zalika liman khasya rabbah. Untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhannya adalah orang alim.
maka orang alim itu adalah sebaik-baik makhluknya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang alim juga ketika kita mempunyai ilmu, apa kata Allah? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama, orang alim adalah pewaris Nabi. Tidak ada yang lebih kedudukan dari seorang nabinya Allah. Maka pentingnya kita mencari ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami muliakan, penting sekali. Para malaikat, ya, orang yang berada di langit, malaikat Allah, dan orang-orang yang berada di bumi, sehingga ikan-ikan di lautan meminta ampunkan dosa orang-orang yang mencari ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ini dalam keseharian oleh Rasulullah diajak minta doakan sama orang lain. Ya, kita ketemu orang, doakan saya ya. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam kitab Al-Azkar, Rasulullah memohon kepada Umar, sertakan saya dalam doa-doa. Apa kurangnya Rasulullah? Tapi Rasulullah minta didoakan, disertakan dalam doa-doa Umar. Ketika Rasulullah berpesan ke sahabatnya, kalau kalian ketemu Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Ya, kenapa? Dia anak yang baik, yang berbakti kepada orang tuanya. Maknanya apa? Tidak sekedar itu. Anak yang berbakti, doanya makbul, maka minta doa. Maka ketika sahabat jumpa dengan Uwais, mereka minta didoakan Uwais Al-Qarni. Kita kembali tentang orang yang mencari ilmu. Ya, didoakan malaikat. Doa malaikat makbul, Pak. Rugi. Jadi kalau kita ada majelis ilmu, kun aliman au muta'alliman, adalah kamu alim kalau bisa, au muta'alliman, orang yang belajar, setidaknya sami'an, orang yang mendengar, hadir di majelis ilmu, malaikat membentangkan sayapnya, melindungi orang-orang yang berilmu. Insya Allah majelis ilmu itu barokah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita tak bisa jadi orang alim, jadi orang belajar. Ya, belajar ini agak gigih sebenarnya disebut belajar. Ya, setidaknya menjadi pendengar ilmu-ilmu pengetahuan agama dalam majelis ilmu. Minimal juga setidaknya kalau bisa kita jadi donatur orang yang menuntut ilmu agama. Ya. Kalau tidak ilmu agama, ilmu umum pun bisa, ilmu yang membawa kepada kebaikan. Kita menjadi donaturnya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita menyumbang ke sebuah bangunan umum. Nyumbang ke masjid, bagus sekali. Masjid membangun MDA, bagus sekali. Tapi jangan lupa kita, orang-orang sekitar kita, ada yang butuh makan, minum, perlu pula kita sisihkan. Orang-orang di sekitar kita, anaknya perlu bersekolah, perlu juga kita sumbangkan. Ada kisah, dua orang bersaudara. Ya, saudara yang satu sibuk bekerja. Saudara yang satu lagi mencari ilmu, menuntut ilmu. Maka satu saat saudara yang satu datang kepada Rasulullah. Ya, Rasul, saya capek bekerja, gitulah kira-kira. Tapi dia nyantai-nyantai belajar saya. Saya yang biayai dia, capek saya. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqo bih. La'allaka turzaqu bih. Kata Nabi, barangkali kamu diberi rezeki dengan sebabnya. Rezekimu dimudahkan Allah karena saudaramu menuntut ilmu. Maka perlu Bapak Ibu yang kami muliakan, bantulah si tolibil ilmi. Kalau ada anak di pesantren, biayailah uang masuknya mungkin. Atau biaya SPP-nya. Atau yang belajar kitab, ya belikan kitab dia setidaknya.
Atau ada yang berangkat jauh ke luar negeri belajar, kapan perlu kita bantu? Gimana bisa? Karena membantu orang yang berilmu, Allah akan mudahkan rezeki kita juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid." Kenapalah tidak keluar dari setiap kelompok dari mereka oleh satu kelompok, liyatafaqahu fiddin. Ada orang-orang di tempat kita, ada orang-orang di daerah kita maunya yang mewakili kita. Mewakili apa? Liyatafaqahu fiddin. Mereka belajar agama, ya. Mereka belajar fikih, paham agama, hadis, tafsir, sebagainya. Pas mereka datang, kita mengambil ilmu pengetahuan dari mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kata Rasulullah SAW, kelebihan orang yang berilmu itu bagaikan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang hanya berkedip-kedip. Kalau kita lihat bulan purnama itu cerah sekali. Indah sekali. Tengok bintang-bintang, kedipan-kedipan saja yang nampak. Maka orang yang berilmu jauh lebih daripada orang yang tak mencari ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Alaikum bil ilmi. Kamu mesti mencari ilmu. Kamu mesti belajar agama. Qabla ayurfa'a. Sebelum ilmu itu diangkat, warafuhu bimauti, ya, diangkatnya ilmu adalah dengan wafatnya orang-orang alim, ya. Wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bit ta'allum. Tak ada manusia yang terlahir langsung pintar, tetapi ilmu itu mesti bitta'allum, dengan belajar. Ya, tidak sekedar belajar gigi. Tidak sekedar gigi pada zaman sekarang perlu biaya. Maka orang-orang kaya perlu membiayai orang-orang yang berilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.